Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Berkshire Hathaway Indonesia. Bisnis investasi saham perusahaan cuan lebih dari 800%. Aset dan income terbesar perusahaan ini ada di saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Kamu tentu tahu Berkshire Hathaway kan? Perusahaan ini milik Warren Buffett yang sangat spektakuler. Di Indonesia, ada perusahaan yang punya konsep bisnis yang sama. Mereka membeli berbagai saham perusahaan dan sumber keuntungan mereka berasal dari saham-saham yang dibeli. Aset terbesar perusahaan ini adalah investasi saham. Begitu juga dengan pendapatannya. Lebih luar biasanya, di periode ini perusahaan mencatat pertumbuhan kinerja yang spektakuler karena investasinya itu. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Saratoga Investama Sedaya berdiri tahun 1991. Artinya, saat video ini dibuat, SRTG berusia sekitar 30 tahun. Perusahaan ini sudah berdiri cukup lama, yaitu 30 tahun. Meski belum seperti perusahaan lain yang punya usia di atas 50 tahun, tapi setidaknya SRTG sudah melewati berbagai fase kondisi ekonomi. Selain itu, bisa dikatakan perusahaan ini cukup menarik, karena punya segmen bisnis seperti perusahaannya Warren Buffett. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. SRTG punya aset 50,16 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 35,04 triliun. Artinya aset perusahaan naik 15,12 triliun atau 43,15% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 50,16 triliun, perusahaan punya investasi pada saham sebanyak 47,88 triliun. Artinya, 95,45% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi pada saham. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 14,6 triliun atau 43,87%. Selain investasi pada saham, ada juga investasi pada efek ekuitas lain. Dari total aset 50,16 triliun, perusahaan punya investasi pada efek ekuitas lain sebanyak 1,34 triliun. Artinya, 2,67% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi pada ekuitas lain. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,23 triliun atau 20,72%. Kedua, liabilitas. SRTG punya liabilitas 3,77 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 3,65 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 0,12 triliun atau 3,29% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,77 triliun, perusahaan punya pinjaman sebanyak 3,52 triliun. Artinya, 93,37% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,3 triliun atau 9,32%. Selain pinjaman, ada juga liabilitas pajak tangguhan. Dari total liabilitas 3,77 triliun, perusahaan punya liabilitas pajak tangguhan sebanyak 0,16 triliun. Artinya, 4,24% total hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas pajak tangguhan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,16 triliun atau 50%. Ketiga, ekuitas. SRTG punya ekuitas 46,36 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 31,37 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 14,99 triliun atau 47,78%. Dari total ekuitas 46,36 triliun, perusahaan punya saldo laba tidak dicadangkan sebanyak 40,78 triliun. Artinya, 87,96% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba tidak dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 14,98 triliun atau 58,06%. Keempat, pendapatan. SRTG punya pendapatan sebanyak 15,35 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah minus 2,16 triliun.
Berarti pendapatan perusahaan naik 17,51 triliun atau 810% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. SRTG punya biaya pokok penjualan sebanyak 1.074 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 0,235 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,839 triliun atau 357,02% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SRTG mampu menghasilkan laba sebanyak 15,28 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka minus 2,08 triliun, berarti laba perusahaan naik 17,36 triliun atau 834% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SRTG punya ROE 65,90% dengan NPM 1.764%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 8,15%. Rasio profitabilitas SRTG sangat luar biasa. Angka tersebut disebabkan karena pendapatan dan laba yang naik signifikan. Dari yang awalnya rugi, di periode ini mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, DER perusahaan ini sangat rendah, hanya 8% saja. Apakah kamu tertarik menganalisa perusahaan ini lebih jauh lagi? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 1,01 kali dan PBV 0,66 kali. Valuasi Saratoga cukup menarik dengan PER yang hanya 1 kali. Selain itu, PBV perusahaan hanya 0,66 kali. Angka ini termasuk rendah dan cukup menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, aset naik karena adanya peningkatan investasi di saham. Kedua, liabilitas naik karena jumlah pinjaman yang bertambah. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang belum dicadangkan mengalami peningkatan. Keempat, laba naik signifikan karena pendapatan yang meningkat drastis dari yang awalnya rugi, di periode ini mencatat keuntungan yang luar biasa. Kelima, karena pendapatan dan laba meningkat, rasio profitabilitas perusahaan juga naik luar biasa. Keenam, valuasi saham ini masih menarik dengan angka PER dan PBV yang belum terlalu tinggi. Demikian analisa singkat saham SRTG berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Thank you.